Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta nikmat sehat kepada kita sehingga kita hari ini dapat bertemu lagi di acara kajian Mata Hati Lazis Wonosobo dengan keadaan sehat walafiat dan insya Allah semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Episode keberapa ini, Mbak? Hari ini episode ke-6. Alhamdulillah. Tidak terasa. Tidak Ya terasa. Allah. Sedikit informasi untuk jamaah kajian Mata Hati. Informasi pertama bagi para jamaah kajian Mata Hati yang masih ingin atau belum ikut berdonasi mobil layanan sosial masih bisa melalui konfirmasi jemput donasi di nomor di bawah ini atau bisa langsung datang ke kantor Lazis Wonosobo. Kemudian informasi yang kedua, bagi para jamaah yang ingin mengikuti atau ingin rutin melaksanakan infak sedekah, kami Lazis Wonosobo memiliki program kaleng infak bagi jamaah kajian Mata Hati yang ingin ikut program tersebut bisa konfirmasi ke nomor di bawah ini. Kemudian nanti untuk kaleng infaknya bisa diantar langsung ke rumah atau bisa diambil sendiri di kantor Lazis Wonosobo seperti itu. Sebelum kita mulai kajian sore hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Judul kajian pada sore hari ini adalah Sirah Surah Sarirah. Tidak perlu berlama-lama lagi, sepertinya sudah penasaran ini Sirah Surah Sarirah dari Rasulullah SAW itu seperti apa. Marilah kita langsung mulai kajian pada sore hari ini. Kepada Ustazah Iva Winta Cahyani kami persilahkan. Terima kasih Mbak Isma. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang sore hari ini mengikuti kajian Mata Hati yang difasilitasi oleh Lazismu Kabupaten Wonosobo yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kata guru-guru kita, hidup itu adalah tentang menunggu atau antri dicabut nyawanya. Allahu Akbar. Jadi kita hidup itu sesungguhnya sedang antri untuk mati. Hari ini kita mendengar pengumuman di kampung kita, si fulan meninggal, kita itu sedang antri. Maka kalau ada orang yang sedang antri, ada anak-anak yang sedang menunggu supaya tidak bosan, biasanya anak tersebut atau orang tersebut akan dipinjami aktivitas yang lain. Mungkin kalau orang dewasa dipinjami majalah, kalau anak-anak itu diselenggarakan mainan. Jadi Masya Allah, dalam rangka kita antri kematian, Allah pinjami kita mainan. Ada yang dipinjami kendaraan, ada yang dipinjami kesehatan, ada yang dipinjami kecantikan, ada yang dipinjami ilmu, ada yang dipinjami rumah yang mewah. Suatu saat Allah akan ambil ketika tiba antrian kita. Dipanggil ngantri di dokter anak, anak-anak main dulu. Tapi ketika dipanggil, mainan itu dilepaskan, kemudian kita masuk. Begitulah. Dan hari ini kenapa kita tidak bersyukur? Kita diberi pinjaman mainan itu berupa aktivitas watawasau bil haqqi watawasau bis sabri.
hari Kamis, Allahu Akbar, bulan Sya'ban, Allahu Akbar. Dan aktivitas kita hari ini adalah aktivitas duduk bersama mencari ilmu dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Inilah kita sedang mencari bekal. Mainan yang dipinjamkan itu menjadi bekal untuk kita menghadap Allah, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Maka saudaraku, sehebat seorang guru pun dia butuh ngaji. Sepinter-pinternya profesor di sebuah universitas, dia butuh nasihat, dia harus ngaji. Sehebat-hebatnya ustadz dia memberikan nasihat, dia butuh ngaji, agar kita menjadi orang-orang yang selalu dibimbing oleh Allah, menjadi orang-orang yang selalu dalam kebaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Umar bin Khattab datang kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar berkata, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari keluargaku dan segalanya kecuali diriku." Jadi Umar cinta kepada dirinya, baru kepada Rasulullah, baru kepada keluarganya. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? "Engkau belum mencintaiku." Maka kemudian Umar meralat ucapannya, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari cintaku pada diriku sendiri." Baru kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah cinta yang sesungguhnya. Shalawat dan salam kepada Nabi yang harus kita cintai melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Allahu Akbar walillahilham. Semoga di bulan yang paling banyak dilalaikan manusia, kata Rasulullah. Jadi bulan Sya'ban itu bulan yang banyak dilalaikan manusia. Kenapa? Orang sudah mati-matian berbuat baik di bulan Rajab, maka bulan Sya'ban mau istirahat. Dan kalau tidak, di bulan Sya'ban orang konsentrasi untuk menyambut bulan Ramadan. Sehingga di beliau kita semuanya melalaikan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amalan tahunan kita kepada Allah. Dan semoga hari ini hari Kamis dan hari ini sore, hari ini bulan Sya'ban, malaikat Raqibun Atid melaporkan amalan kita kepada Allah dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Baik, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan belajar tentang surah, sirah, dan sarirah. Apa tuh itu? Masya Allah, surah. Ada satu kisah yang luar biasa. Suatu hari ada seekor burung. Dia hinggap di sebuah pohon. Dia haus sekali. Dia ingin sekali meminum air di pinggir sungai. Tapi karena dia melihat ada anak-anak kecil yang sedang bermain di sekitarnya, maka burung ini menahan rasa hausnya. Nanti kalau aku minum di sungai, aku akan dibalangi batu, dilempari batu oleh anak-anak kecil itu. Karena anak kecil biasanya begitu, ada kucing, kalau nggak diwepes gitu dilempar. Sebenarnya dia tidak benci, cuman iseng begitu ya bahasanya. Maka burung ini menahan hausnya hingga anak-anak kecil ini pergi. Lalu datanglah orang tua, tadi anak kecil, sekarang orang tua. Datanglah orang tua, maka burung ini, wah kali ini yang ada di pinggir sungai adalah orang tua. Dia tidak mungkin melempariku karena sudah tua. Insya Allah menjadi bijaksana. Maka burung ini pun turun dari pohonnya untuk meminum air di pinggir sungai. Namun apa yang terjadi saudaraku? Orang tua ini yang Masya Allah terlihat baik di mata burung ini, justru sebaliknya melempari burung-burung itu sampai burung itu merasa kesakitan. Lantas bagaimana selanjutnya? Burung itu pergi kepada raja yang berkuasa di sana. Burung ini berkata, "Wahai raja, ada seorang tua. Penampilannya bagus." Disebutkan di dalam kisah itu, beliau berjenggot. Beliau memakai pakaian yang rapi, wajah beliau menampakkan bekas orang-orang yang berwudu, penampilan beliau menampakkan orang-orang yang sering datang ke pengajian, begitu kira-kira bahasa burung. Tapi dia melempariku sampai aku terluka. Kemudian si raja ini memanggil laki-laki ini, "Wahai bapak, apakah benar engkau telah menyakiti burung ini?" "Iya." "Kenapa engkau melakukan itu?" Kemudian laki-laki ini berkata, "Aku tertipu oleh setan." Kemudian sang raja mengadili, "Baiklah kalau begitu, congkel matanya supaya dia tidak bisa melakukan keburukan lagi." Tapi burung ini berkata, "Wahai raja, yang salah bukan matanya. Maksudnya, ya, yang salah adalah jenggotnya," kata burung itu. "Maka potong saja jenggotnya." Masya Allah. Maka raja itu kemudian memotong jenggot laki-laki ini. Apa pelajarannya?
Masya Allah, ini bukan mau membincang jenggot itu tidak sunnah, bukan mau membincang jilbab yang menutup dada itu tidak baik, bukan mau membincang saudara-saudara kita yang sudah rajin ke masjid dan datang pengajian, tetapi betapa banyak yang bicara, yang mendengarkan, yang datang ke majelis taklim selalu jatuh pada surah penampilan. Dia melupakan apa yang ada di dalam sarirah hatinya. Jilbabnya besar, tetapi durhaka kepada orang tua. Mbak Eva kenapa memberi contoh seperti itu? Kalau tidak berjilbab, durhaka itu mungkin biasa. Tapi kalau sudah berjilbab, sudah ngaji, kok durhaka, dosanya kita tikel-tikel. Kalau ada laki-laki belum ke masjid, belum dengarkan ceramah, kemudian beliau berbuat maksiat, ya bagaimana emang belum tahu ilmunya. Tapi kita yang sudah ke masjid, datangnya ke majelis taklim, bacaannya Masya Allah pagi, siang, sore, pagi zikir pagi, sore zikir pagi, saat kita hanya menampakkan surah penampilan kita, tetapi kemudian kita melupakan apa yang ada di dalam hati kita. Sama seperti Ramadan yang akan segera datang menjelang. Nanti kita amati, kan sudah bertahun-tahun kita melakukan ini. Kalau Idul Fitri mau menjelang, Masya Allah, orang beramai-ramai mengecat rumah, menyiapkan makanan-makanan khas lebaran, nastar, opor. Kemudian mereka berbondong-bondong menuju lapangan dengan pakaian terbaru. Kalau perlu yang gak ada samanya dengan jamaah yang lain. Sarung baru, sandal baru, mukena baru. Tetapi mungkin kita benar-benar sudah lupa. Kita lupa yang memperhatikan yang ada di dalam hati kita. Kita masuk Ramadan, masuk Idul Fitri, keluar dari Ramadan hanya memakai pakaian baru, tetapi tidak memiliki hati yang baru. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, ini dia. Surah itu penting. Kita ikut sunnah Nabi. Bagaimana Nabi mengatakan bahwa perempuan harus menutup auratnya, kecuali wajah dan telapak tangannya. Bagaimana seorang laki-laki sunnahnya adalah memelihara jenggot, menggunakan peci supaya ketika sholat itu rambut tidak menghalangi beliau ketika sujud. Ini kita ikut, kita berpahala ketika kita mengikuti itu. Tapi jangan sampai kita menjadi orang yang mati-matian mengikuti surahnya Nabi. Cara nolehnya Nabi, daharnya Nabi pakai tangan, kemudian ngunyahnya Nabi, duduknya Nabi ketika dahar, bagaimana ke kamar mandinya Nabi, bagaimana keluar masjidnya Nabi, bagaimana beliau dengan istri, dan seterusnya surahnya kita pelajari sampai tuntas. Tapi kita lupa mempelajari sesuatu yang membuat Nabi itu senang dan menghindari mana yang Nabi itu tidak senang. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, hati-hati, termasuk dari godaan setan adalah kita memperhatikan surah kita, tetapi kita melupakan hati kita. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini jadi orang yang sudah mengikuti surah Nabi itu harusnya menyenangkan. Jadi orang itu tambah nyaman duduk dengan kita. Bukankah ada fakta yang luar biasa? Orang Quraisy itu tidak percaya dengan kenabian Nabi. Tetapi di dalam sejarah disebutkan bahwa orang Quraisy itu kalau nitip harta, mau ditinggal perjalanan itu dititipkan kepada baginda Muhammad SAW. Bukankah beliau pribadi yang sangat menyenangkan? Dan bahkan beliau belum diutus menjadi nabi ketika peristiwa orang Quraisy mendandani Ka'bah. Kemudian mereka, wah yang paling pantas meletakkan Hajar Aswad nih, kabilah ini, kabilah ini, kabilah itu. Kemudian ada seorang berkata, sudah jangan bertengkar, lihat saja besok siapa yang masuk pertama ke Masjidil Haram. Ternyata siapa yang masuk? Baginda Muhammad SAW. Tapi apa yang beliau melakukan? Meletakkan dengan kedua tangannya? Tidak. Beliau mengambil sorban, kemudian beliau mempersilahkan setiap ketua kaum untuk memegang ujungnya. Kemudian digotong bareng-bareng, diletakkanlah dengan kedua tangan beliau yang mulia Hajar Aswad di tempatnya. Bukankah ini adalah akhlak yang menyenangkan bagi siapapun? Maka tanda-tanda besar kalau surah kita sudah ikut Nabi, tapi hati kita, sarirah kita, menyenangkannya kita belum bisa mencontoh Nabi. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada kisah lagi. Mbak Eva kenapa sih? Iya, karena ini menasehati diri kita yang sering ngaji. Ada
ada seorang pemuda yang baru-barunya hijrah. Kemudian dia pergi ke masjid. Karena dia baru hijrah, dia belum tahu kalau ke masjid itu matikan HP, di silent. Pemuda ini belum tahu, baru hijrah. Kemudian ketika sholat HP-nya bunyi. Pemuda ini belum tahu kalau HP-nya bunyi, lupa dimatikan supaya tidak mengganggu jamaah yang lain. Pemuda ini karena sholat, ya sholat udah gak patah ini HP ini. Kemudian beliau melanjutkan sholat. Selesai sholatlah jamaah sudah marah. Gimana ini di masjid begitu mungkin? Pemuda itu merasa malu, diingatkan di depan umum. Lantas pemuda ini memutuskan, ya Allah, pertama-tama ini masjid, langsung diomai, malu saya, tidak mau lagi ke masjid. Maka dia kembali kepada kebiasaan lama. Kemana? Ke tempat hiburan. Lalu dia memesan minuman kepada barista. Minumannya tumpah. Dengan lihai, dengan sopan barista mengatakan, tidak apa-apa mas, kami ganti minuman yang baru ya, minuman yang sama atau yang lain. Terkesan pemuda ini, kok ramah ini, nggak kayak di masjid tadi. Maka pemuda ini memutuskan untuk, ya udahlah, aku ke kafe aja lah, di mana masjid tak, galak-galak begitu. Bukan berarti Mbak Eva mau mengatakan ini untuk kita, untuk yang bicara. Betapa sering ibu-ibu tidak nyaman datang ke pengajian kita, karena kita memandang, kemarin bukanya ngaji, biasanya orang tahu ngaji, mula buku orang tahu kodong ngaji, gak nyaman. Beliau gak akan datang lagi ke pengajian kita. Beliau gak akan lagi mau berjamaah dengan kita. Maka ayo surah kita ngaji, kita sudah berjilbab rapi, suami kita mengikuti sunnah Nabi. Ayo kita imbangi dengan menjadi pribadi yang menyenangkan setelah kita mengikuti surahnya Nabi. Allahu Akbar walilaiha. Maka pernah kami menyimak kajian Ustadz Abdul Wazan, beliau berkata, ada agen gas, ada agen Tupperware, ada agen apa, ada agen umroh. Yang kita lupa, ayo kita semua ini semuanya adalah agen dakwah. Kenapa agen dakwah itu? Bagaimana cara orang lain itu jatuh cinta kepada Islam. Bagaimana kalau kita di pengajian itu orang lain jadi pengen ikut ngaji. Makanya ibu-ibu yang sudah ngaji itu di rumah harus dibuktikan sama suami. Tambah solihah, tambah mesra, tambah romantis. Biar suami berkata, Masya Allah, barang wis ngaji, ibu ke mancan begini. Maka kita sudah sukses menjadi agen dakwah. Nek ngono bapak yo arep ngaji. Tapi ketika kita sudah surah, sudah duduk di majelis pengajian, kita pulang sama suami tetap tidak hormat. Nanti suaminya telepon Mbak Eva. Janjane bojone kula ngaji napa mboten sih Mbak Eva? Jeneng barang ngaji kan tetep kados nika. Maka kita waktu itu sudah gagal menjadi agen dakwah. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu kadang-kadang tertutup oleh perilaku orang Islam sendiri, sehingga orang lain tidak simpati kepada Islam gara-gara perlakuan kita. Maka pastikan kita sukses menjadi agen dakwah yang di kantor, jadi agen dakwah di kantor. Buktikan kalau orang Islam itu kinerjanya itu top markotop, sudah sukses jadi agen dakwah. Kalau di kendaraan kita jadi agen dakwah, caranya bagaimana? Sudah berjilbab rapi, ada ibu-ibu masuk, ada ibu hamil masuk, kitanya berdiri, monggo mbah pinara lenggah, orang wes nyau cepat, boten sih mbah sepo saya masih kuat berdiri. Anda sukses menjadi agen dakwah di kendaraan. Suatu hari di kendaraan itu ketemu sama anak-anak itu pakai jaket tertentu yang saya kenal baik itu. Waktu itu saya sudah ngambil. Begitu masuk, ini kok anak muda ini pada diem aja ini, nggak ada yang bangkit. Nah, padahal bajunya itu baju dakwah, seragamnya itu seragam dakwah, tapi perilakunya menjadi kita gagal menjadi agen dakwah di kendaraan. Agen dakwah di pasar, jangan nawar lah. Kalau ada penjual sayur itu, ya Allah 500 belengannya, ya Allah Gusti. Itu bongkoinnya dari rumah, bawanya dari rumah. Kadang kami belum bangun, para penjual sayur dari kampung kami itu udah pada berjalan kaki di bawah. Ngono ikut di pasar ditawar. Maka jadilah agen dakwah di pasar. Masya Allah, kalau orang Islam jilbabnya rapi, penampilannya rapi, dia itu kalau membeli itu baik sekali cara muamalahnya. Segini ya Pak harganya, enggak Bu, ada kembalian 500, enggak apa-apa buat ibu aja. Allahu Akbar, sukses kita jadi agen dakwah di pasar. Di kantor jadi agen dakwah, di pasar jadi agen dakwah, di kendaraan jadi agen dakwah, terlebih-lebih lagi di majelis taklim. Ada orang salah kostum. Kita kalau pengajian kan banyak orang yang meskipun di luar nganggo apa, nek pengajian kan ya prige lah, main keton prige. Masya Allah, mohon maaf ini kalau ada yang tidak paham bahasa Indonesia itu. Ada orang salah kostum ke pengajian. Mungkin kostumnya kostum ke mall, apa kostum yang mana, terus kita tuh kayak mau kesasar. Tidak berangkat lagi Bu itu besok.
Semestinya yang salah kostum itu kita sapa, assalamualaikum, dari mana Bu? Baru pertama kali datang ya? Sama datang ya Bu, bisa datang lagi ya Bu. Sukses kita jadi agen di pengajian, agen berkah, agen dakwah. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, perhatikan surah, jangan lupa perhatikan apa yang ada di hati kita, lisan kita, dan seterusnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Apa yang kita kaji hari ini, saudaraku, tentang kematian ini? Marilah kita selalu mengikuti Rasulullah SAW. Ini sarirah Nabi ini. Jadi kalau kita sering mengingat mati itu, Rasulullah senang. Maka ada kisah yang luar biasa. Ini sudah sirah Nabi itu, lahirnya kapan, kan? Isra Mi'rajnya kapan, Nabi disusui oleh siapa. Kemarin ada kuis yang kami sebar lewat grup-grup itu, ada ibu-ibu, silahkan mengerjakan sirah Nabi, pamannya namanya siapa. Banyak yang terbolak-balik antara Abdul Muthalib dengan Abu Thalib, sing kakeknya sing endi ya, sing pamane sing endi ya, balik-balik. Itu kita sedang belajar sirah Nabi, perjalanannya, perangnya, dan seterusnya. Kita Masya Allah, bahkan ada lagu anak-anak itu, inilah kisah sang Rasul, begitu ya. Allahu Akbar. 8 tahun usia, kakek meninggalkannya, 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Allahu Akbar. Itu indah sekali. Kita belajar sirah. Tapi jangan lupa kita belajar yang ketiga, sesuatu yang menyenangkan Nabi kita lakukan, yang tidak menyenangkan Nabi kita tidak lakukan. Apa itu sarirah? Di antara yang menyenangkan Nabi adalah kita mengingat kepada kematian. Allahu Akbar walillahil hamd. Tadi kemarin ada seorang anak yang datang ke rumah menceritakan bagaimana proses meninggal ibunya. Begitu tegar dia menceritakan step demi step. Bagaimana ibunya sakit, bagaimana beliau mendampingi ke rumah sakit, bagaimana anak ini sedang ngelap punggung ibunya, kemudian ibunya tiba-tiba tangannya itu lunglai, gitu. Kata anak ini cerita. Kemudian ibu sudah diam saja. Dia berteriak, ayah, ibu kenapa? Ibu sudah nggak ada. Ibu nazak, gitu. Talqin. Tidak lama kemudian ibunya tidak ada. Masya Allah. Anak ini bercerita dengan tataknya, tapi yang mendengarkan Allah. Seandainya itu terjadi pada diri kita, maka ada kisah yang luar biasa. Ketika ketika Nabi Sulaiman, ini kisah, walaupun ini kisah mungkin Israiliyat atau sumbernya tidak sahih, tapi ini kisah yang luar biasa. Jadi selama tidak berkaitan dengan tauhid, selama bukan dalam hal ibadah, gitu. Ada beberapa ulama yang membolehkan kita membawakan cerita ini. Nabi Sulaiman kedatangan malaikat maut, dan di samping Nabi Sulaiman ada seorang laki-laki. Laki-laki ini heran, kenapa malaikat maut itu memandangi laki-laki ini terus. Mungkin bahasa kita Wonosobonya itu dipentelengi begitu. Kemudian malaikat maut ini pamit, dan berkatalah laki-laki ini kepada Nabi Sulaiman, wahai Sulaiman, siapa tadi itu? Tadi itu malaikat maut. Kok malaikat maut melihatin saya terus ya Nabi? Apa mungkin saya yang akan dicabut nyawanya? Ya mungkin, kata Nabi Sulaiman. Tolong dong Nabi, please, saya belum pengen mati. Gimana caranya? Mati itu gak bisa diakhirkan. Tolong pindahkan saya ke negeri yang jauh. Engkau punya pasukan jin, engkau punya pasukan yang bisa memindahkan kerajaannya Ratu Balkis. Sebelum Nabi Sulaiman itu berkedip. Ingat gak cerita itu? Jadi Nabi Sulaiman itu kan menawarkan, siapa yang bisa memindahkan istana Ratu Balkis? Berdirilah jin, saya bisa sebelum engkau duduk. Tapi berdirilah orang soleh, saya bisa ya wahai Nabi sebelum matamu berkedip. Jadi dari dulu sebenarnya jin itu sudah kalah tender gitu. Sudah kalah tender dengan orang soleh itu. Nah kok hari ini banyak orang mengikuti jin, piye? Dari dulu jin itu udah kalah tender begitu, kata bahasa seorang ustaz. Allahu Akbar. Ibunda, kemudian engkau punya tentara jin, pindahkan aku ke sebuah negeri yang jauh. Kemudian Nabi Sulaiman mengiyakan, baiklah saya pindahkan engkau ke negeri India. Dipindahkan laki-laki ini ke negeri India. Ternyata Allahu Akbar, malaikat maut menjemput nyawanya di negeri Hindia. Datang lagi malaikat maut kepada Nabi Sulaiman. Malaikat maut, kenapa sih kemarin kok engkau melihat laki-laki itu dengan penglihatanmu begitu tajam? Apa kata malaikat maut? Aku heran. Aku diperintahkan Allah untuk mencabut nyawanya di negeri Hindia. Tapi kenapa dia berada di sebelahmu? Allahu Akbar. Ingatlah, pemutus kelezatan di dunia yaitu kematian. Nggak bisa lari kita. Allahu Akbar. Tadi malam qadarullah suami kami hari ini pergi. Ketika mau tidur saya hanya berkata, ya Allah, saya ditinggali anak 4,
saya ditinggali rumah, saya ditinggali amanah yang sebegini besar. Allahu Akbar, itu baru ditinggal pergi. Bagaimana kalau ditinggal mati? Tapi apa kita tidak percaya kematian itu datang? Kita itu cuma sedang antri. Kita sedang antri. Nggak tahu saya duluan atau suami kita duluan. Allahu Akbar wallah. Maka saudaraku, mengingat mati ialah sesuatu yang dicintai oleh Nabi. Membuat Nabi senang. Karena kalau kita ingat mati, misalnya dolan ada pengawur-ngawur, udahlah bukan mati nang kene. Kemudian kita yo nonton dangdut yo kalah-kalah. Ora, bukan mati pas dangdutan, tidak. Dengan ingat mati kita akan dikendalikan hati kita dengan dari melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Baik, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita juga akan bercerita tentang apa yang menyenangkan Nabi lagi. Suatu hari baginda Muhammad SAW meriwayatkan satu hadis. Diceritakan di dalam hadis itu, suatu hari Nabi Isa menemui Nabi Yahya. Nabi Isa berkata, "Wahai Yahya, bukankah Allah itu telah memerintahkan kepadamu suatu perintah untuk engkau lakukan dan juga Bani Israel lakukan? Kenapa engkau belum menyampaikannya?" Nampaknya Nabi Yahya lupa. Kemudian Nabi Isa berkata, "Apakah aku yang harus menyampaikannya?" Karena Nabi Yahya, "Jangan, nanti aku diazab oleh Allah, nanti aku disalahkan oleh Allah." Maka singkat cerita, kemudian Nabi Yahya mengumpulkan seluruh Bani Israel. Dalam hadis ini disebutkan sampai masjid itu penuh sesak. Dari sini saja sudah nampak mukjizatnya Allah. Nabi Yahya bersuara di Masjidil Aqsa sampai Bani Israel masjidnya penuh sesak. Wong Mbak Eva aja bicara pakai speaker kadang belum jelas suaranya. Ini bicara tanpa alat suara. Idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka apa yang dikatakan Nabi Yahya kepada Bani Israel? "Wahai Bani Israel, yang dipesankan Allah untukku melaksanakannya dan untuk kalian melaksanakannya, yang pertama adalah beribadahlah kepada Allah dan jangan syirik sama sekali." Mbak Eva udah bosan lah ngomong syirik. Allahu Akbar walillahil hamd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banini wal qanatiril muqantarah ila akhiril ayat. Minadz dzahabi wal fiddati wal khayli wal musawwamati wal an'ami wal harth. Orang itu punya kecenderungan cinta kepada syahwat. Itu Allah memang titipkan di hati kita. Senang pada perempuan, memang dititipkan Allah perasaan itu. Kemudian senang kepada emas, tunggangan yang keren, kendaraan yang prima, rumah yang luas, ladang yang berhektar-hektar. Kita punya kecenderungan itu. Lalu kenapa dosa syirik itu menjadi dosa yang sangat dibenci? Menurut salah seorang ulama, karena Allah itu tidak menitipkan kecenderungan untuk kita berbuat syirik. Maka kalau orang berbuat syirik, innasyirka ladzulmun adzim, dia benar-benar telah melakukan kezaliman yang luar biasa. Orang bermaksiat yang lain masih ada peluang untuk diampuni, tapi orang yang meninggal dalam keadaan dia berbuat syirik tidak ada ampun. Kenapa? Kemudian dijelaskan oleh Nabi Yahya, karena permisalan orang syirik itu seperti orang yang membeli budak. Dengan uangnya dia beri makan budak ini, dia taruh di rumahnya. Tetapi ketika budak ini bekerja garap sawahnya, jaga emasnya, emas dan sawahnya diberikan kepada orang lain. Ya, Allah yang ngasih kita makan, Allah yang pinjami kita nyawa, Allah yang titipi kita keluarga. Lantas kita datang ke dukun, lantas kita datang kepada orang pintar, lantas kita kepada selain Allah, maka betapa kecewanya Tuhan itu. Mungkin ibu pernah melihat ada orang yang membantu nelayan, ngasih kapal, dimodali bensinnya, kemudian setelah mereka bernaung di kapal, kan ikannya supaya dijual kepada kita. Bagaimana kalau nelayan-nelayan itu menjual ikannya kepada orang lain? Kecewa bukan? Bagaimana kalau kita anak kita saja? Kita sudah menyekolahkan, ini manusiawi, sudah merawat dari kecil, barang gede, dia bukannya berbakti kepada kita, tapi berbakti kepada, seperti cerita maling kundang, pada hartanya, kepada rajanya. Siapa yang tidak kecewa? Bagaimana kalau yang kita kecewakan itu adalah zat yang telah menciptakan kita? Maka sekali lagi kami ulangi, Allah menitipkan syahwat untuk kita. Senang kepada perhiasan dunia, pada wanita, pada syahwat. Tapi Allah tidak menitipkan kita syahwat untuk berbuat syirik.
maka orang yang berbuat syirik itu benar-benar telah jatuh kepada kezaliman yang luar biasa. Satu kisah yang luar biasa. Di dalam hadis yang dihukumi mauquf sahih atau mursal sahabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini sampai kepada sahabat menurut salah satu pendapat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan ada seorang laki-laki yang masuk neraka gara-gara lalat. Berarti laki-laki ini muslim atau tidak? Muslim. Tapi dia masuk neraka gara-gara apa? Gara-gara lalat. Bagaimana ceritanya? Ada dua orang laki-laki mengadakan perjalanan. Tiba-tiba masuklah dia di sebuah kampung. Dan di kampung itu ada upacara persembahan. Tidak satu pun ada orang boleh lewat kampung itu kecuali dia telah memberikan persembahan. Maka orang kampung itu berkata kepada laki-laki pertama, kamu gak boleh lewat sini. Gimana syaratnya supaya anda bisa lewat? Berikan tumbal atau persembahan. Kami gak bawa apa-apa. Kemudian penduduk sekitar mengatakan, berkorbanlah, tumballah meskipun dengan seekor lalat. Maka beliau mempersembahkan lalat. Lewat, mati dalam keadaan syirik. Neraka, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki kedua, kamu juga nggak boleh lewat. Kalau kamu nggak mau mempersembahkan tumbal untuk berhala-berhala kami. Aku nggak bawa apa-apa. Nggak apa-apa, persembahkan aja lalat. Laki-laki ini berkata, demi Allah, meskipun hanya titik lalat, aku tidak akan mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah. Kemudian laki-laki ini dipenggal lehernya, tidak boleh lewat, mati. Kemana alamatnya? Surga. Allahu Akbar. Apa pelajarannya dari hadis ini? Allahu Akbar walillahil hamd. Jangan sepelekan perbuatan syirik meskipun kecil. Mohon maaf. Di banyak aplikasi di sosial media saya itu kecenderungannya apa ya? Seperti meramal. Kita sering menganggapnya itu bercanda. Kemudian kita pasang foto di situ, Eva umurnya besok segini loh. Oh, dia tuh ternyata bakat di sini-sini. Hati-hati. Orang Islam akan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Enggak percaya sama sekali. Ustazah, saya tuh enggak percaya primbon, tapi ya saya sok baca. Enggak percaya kok sok baca gimana? Gigolan cecek aslinya nggih kula kan mboten percaya, tapi kan dilalah. Anak cecek gigol kayak anak apa? Namanya percaya. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari hadis ini hindarilah perbuatan syirik. La haula wala quwata illa billah. Bukankah setelah salat kita diajarkan untuk berdoa, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Meskipun seluruh penduduk bumi ini berkumpul untuk membawa satu bahaya untuk diri kita, tidak akan terlaksana kalau Allah tidak mengizinkan. Dan sebaliknya. Yang kedua, kata Nabi Yahya, aku diperintahkan untuk sholat. Dan begitu juga kalian, wahai kaumku Bani Israel. Tapi ketika sholat, janganlah kalian noleh-noleh. Ini Nabi senang ini. Apa artinya? Sholat kita khusyuk. Dan ulama berkata noleh ini bukan hanya noleh-noleh begini kayak anak-anak kecil kalau sholat noleh. Barangkali bapak ibu menyaksikan kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi atau di mana ada orang sholat itu nun sewu begini, kemudian nengok ke sana, nengok ke sini. Karena tidak semua orang datang ke masjid itu paham ilmunya. Tetapi setidak-tidaknya orang yang datang ke masjid adalah orang yang ingin baik. Sepakat saudaraku? Gak semua orang datang ke pengajian tahu ilmunya. Tapi orang yang datang ke pengajian, dia punya niat untuk berubah menjadi baik. Tidak semua orang berangkat haji umrah dia punya ilmu, tapi setidak-tidaknya dia punya niat untuk menjadi baik. Jadi inilah kenapa dikatakan wailul lil musallin. Lalai, nggak tahu artinya. Ada orang sudah belajar ini itu, pengen belajar ini, dia belum tahu apa bacaan sholat dan apa artinya. Ini juga penyakit di majelis taklim. Kita pengen belajar yang apa kitab, tapi kita bacaan sholat aja belum tahu artinya. Bagaimana mau khusyuk kalau belum tahu artinya? Yang sudah tahu artinya di luar kepala pun tidak khusyuk. Maka ada orang sholat dapat pahala 50%, ada yang 60%, ada yang 40%, ada yang salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia nggak dapat pahala sekali. Kenapa? Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Kalau sholat saja masih diancam celaka, apalagi tidak sholat. Maka kita yang sudah sholat menegakkan sholat, belajar artinya. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah belajar macam-macam, jangan jauh-jauh dulu. Belajar tentang sholat dan apa artinya bacaan sholat kita.
Allahu Akbar walillahil hamd. Isra Mi'raj itu wisatanya Nabi. Isra Mi'raj kita itu apa? Nabi ketemu Allah. Meskipun ada perdebatan apakah Nabi melihat wajah Allah, Nabi Isra Mi'raj ketemu Allah. Kapan kita ketemu Allah? Saat sholat, saat sujud kita bertemu Allah. Kata hadis, aku menghadapkan wajahku kepada hambaku di dalam sholat, kecuali dia berpaling, maka aku pun ikut berpaling. Jadi selama kita sholat khusyuk baik sholatnya, Allah itu mandangin kita. Tapi begitu kita sholatnya lalai, Allah meninggalkan kita. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, ini pesan Yahya yang kedua. Sholatlah kalian dan jangan noleh-noleh, jangan lalai. Bagaimana Nabi itu sholatnya, ya Allah? Ketika ditunggangi Hasan Husain di sini, sampai sahabat itu, Nabi kok sujudnya tuh suwe banget gitu ya. Ya wahai Nabi, tadi itu ada apa? Kok sujudnya lama sekali? Apakah turun wahyu? Enggak, tadi itu cucu saya Hasan dan Husain tuh naik punggung saya. Lah kalau kita ada imam sholat kok nggak menyak-menyak, kita bangun duluan. Tapi sahabat saking khusyuknya nggak tahu kalau cucunya Nabi itu naik kepada punggung beliau. Dan bukankah Umar meninggal dalam keadaan ketika disolat? Saking khusyuknya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, yang ketiga, yang menyenangkan sarirah perasaan Nabi. Kata Nabi Yahya kepada Bani Israel, berpuasalah. Allahu Akbar walillahil hamd. Saya baru tahu mendengarkan keterangan seorang ustadz, minyak mis kita sering dikatakan baunya apa ini? Baunya nafas orang puasa itu seperti lebih baik daripada parfum mis. Karena mis itu apa? Rusa itu katanya kalau gatel gitu dia akan menggaruk-garukkan pada batu atau apa. Nah ketika dia menggaruk-garukkan tanduknya itulah sampai keluar minyak. Allahu Akbar, wallahu ta'ala alam bisawab. Kata beliau harganya 8 mili aja harganya 40 juta. Ini harumnya kayak apa? Tapi orang yang berpuasa nafasnya lebih harum daripada itu. Maka semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk besok menjalankan ibadah puasa. Yang keempat, kata Nabi Yahya kepada Bani Israel, bersedekahlah. Dan perumpamaan orang bersedekah adalah seperti seorang tawanan yang dibelenggu tangannya di atas. Kemudian dia ditidurkan kepada meja penggalan dan dia siap dipenggal. Lalu keluarganya berkata, jangan, akan aku ganti berapapun biaya yang akan aku keluarkan. Bukankah kalau ada seorang ibu, mohon maaf, anaknya mohon maaf kena narkoba atau kena masalah apa, dia akan berkata kepada polisi, please, tolong, biar ada tebus anak saya, biar saya obati, berapapun. Bukankah ketika seorang ibu, kalau anaknya sakit, dokter memvonis, tidak apa-apa dok, tolong diobati dok, berapapun akan saya bayar. Dan itulah sedekah. Kita sedang menebus diri kita dari api neraka. Maka di kajian-kajian yang lalu kita sebutkan sedekah itu apa? Memadamkan murkanya Allah. Kita sedang menebus diri kita. Masa nebusnya kecil? Ya tidak mau lah. Nebusnya itu besar. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh bersedekah meskipun sedikit. Kata Rasulullah, jagalah dirimu walau dengan separuh kurma. Ini menunjukkan bahwa siapapun bisa sedekah. Maka saudaraku, ya Allah, kadang-kadang ini salah apa enggak ya? Kalau bersedekah itu rasanya, ya Allah, semoga ini bisa memadamkan murkanya Allah kepada maksiat-maksiat yang kita lakukan. Maka saudaraku, tentu kita akan menggadaikan, menjamin diri kita dengan sedekah yang banyak. Allahu Akbar. Inilah sedekah yang bisa menjamin kita di akhirat saat yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawma'idin bani. Al-Ma'arij ayat 11. Di saat hari di mana seorang pun rela anaknya jadi tumbal, yang penting dia masuk neraka, masuk surga. Di saat seorang bapak rela istrinya, anaknya, keluarganya, manusia di muka bumi ini menjadi tumbal, yang penting dirinya selamat. Alangkah mengerikan hari itu. Kita mengorbankan anak kita yang kita lahirkan, yang penting kita masuk surga. Maka sebelum hari itu datang, jaminkan diri kita dengan sedekah-sedekah kita. Walau bisikit amal, walau hanya dengan separuh sebiji kurma. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan yang terakhir, Allahu Akbar, kata Nabi Yahya, berbanyaklah zikir. Karena permisalan zikir itu adalah seperti orang yang sedang dikejar-kejar musuh,
Lalu di tengah pengejaran itu dia melihat benteng yang sangat kokoh, lalu ia bersembunyi dan tenang di dalamnya. Itulah kenapa disebutkan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir Allah hari kita tuh tenang. Punya masalah, subhanallah, subhanallah, jangan bicara dulu, pokoknya zikir dulu. Allahu akbar walillahilhamd. Ada zikir-zikir mutlak, kapanpun kita bisa baca. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ada zikir yang bersambung. Mau makan baca bismillah, selesai makan alhamdulillah, masuk kamar mandi, di luar baca bismillah. Itu zikir bersambung. Masya Allah. Jadi perumpamaannya seperti itu kata para ulama. Kata Nabi Yahya kepada Bani Israel, seperti engkau sedang dikejar-kejar musuh, doyok-oyok, tiba-tiba engkau melihat satu perlindungan, maka itulah tidak ada tempat kita berlindung, hati kita menjadi tenang kecuali kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai umatku, ini loh tadi yang 5 itu sama seperti rukun Islam toh? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Tetapi Nabi Yahya tidak menyebutkan, Nabi Isa tidak menyebutkan haji, menyebutkan zikir. Dan yang terakhir kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan nari mithlu dzalika. Surga itu lebih dekat kepada seorang laki-laki, dekat dengan kita, min syiraki na'lihi, dari tali sendal kita, dan begitupun neraka. Jadi surga itu dekat, kata Rasulullah, wahai umatku, surga itu dekat, lebih dekat dari tali sendalmu. Tapi ingat juga bahwa neraka pun lebih dekat dari tali sendalmu. Maka saudaraku, inilah yang menyenangkan Nabi. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Perhatikan surah, kita ikuti Nabi. Perhatikan sirah, pelajari kisah hidup Nabi, perangnya, jihadnya, amalnya. Dan perhatikan sarirah, apa yang menyenangkan Nabi dan apa yang tidak menyenangkan Nabi. Marah-marah, Nabi senang tidak? Tidak, tinggalkan. Suudzon, Nabi senang tidak? Tidak, tinggalkan. Ayal-ayalan, Nabi senang atau tidak? Tidak, tinggalkan. Bersedekah, Nabi senang banget, lakukan. Ngaji, Nabi senang banget, lakukan. Berbuat baik, menolong orang, Nabi senang banget, lakukan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang paling saya takutkan adalah menasehati orang lain tetapi tidak bisa menasehati diri sendiri. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah engkau menyuruh orang lain untuk berbuat baik sementara engkau melupakan dirimu sendiri? Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, doakan yang bicara ini diberikan taufik, hidayah taufik, hidayah irsyad untuk melakukan apa yang sudah disampaikan. Maka kajian kita sore hari ini semoga bermanfaat, utamanya untuk yang bicara dan membawa kebaikan bagi yang mendengar. Sahabat Mata Hati Lalismu, demikian kajian sore hari ini. Mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Sore hari ini kita mendengarkan kisah-kisah dari banyak nabi dan semoga memberikan kebaikan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal Semoga jazakumullah khairan katsiran. wa iyyakum. Semoga diberi kesehatan Amin selalu. amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Masuki sesi tanya jawab bagi para jamaah kajian Mata Hati yang ingin bertanya kepada Ustaz Eva, silahkan tulis di kolom komentar, kemudian nanti saya sampaikan kepada Ustaz Eva. Pertanyaan pertama Ustazah, bagaimana cara jadi agen dakwah yang sukses dan diterima dengan baik oleh orang lain? Allahu akbar walillah. Ya Allah, yang bicara ini juga belum bisa. Ya Allah, jadi kadang-kadang kita itu, saya gitu ya, mungkin seperti dukun. Mungkin bagi tetangga itu, dukun itu kan tetangganya tidak ada yang percaya. Yang percaya itu orang-orang jauh. Makanya biasanya yang datang dukun itu orang lokal apa orang luar? Orang luar.
Jadi kenapa kadang-kadang kita itu seperti dukun. Yang percaya itu orang jauh, tetangga sendiri itu tidak percaya pada diri kita. Kita baik di mata orang lain, tetapi tetangga kita sendiri menganggap bahwa kita itu adalah orang yang jelek. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, yang bicara ini pun belum bisa menjadi agen dakwah. Tetapi kita hidup itu bukan belum bisa atau tidak bisa, tetapi kita mohon kepada Allah karena kita mau bisa. Minta tolong kepada Allah supaya kita menjadi agen dakwah. Caranya bagaimana? Terus belajar ilmu. Seperti kajian kita kemarin, kalau kita punya wawasan tentang sirah, kita insya Allah akan sukses jadi agen dakwah. Oh, Rasulullah ketemu pengemis yang menghina di pojok pasar itu, Rasulullah pembohong. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Balik marah, balik balas di komen itu dengan komen yang jelek, tidak. Rasulullah malah nyuapin. Nah ini referensi sikap, referensi akhlak. Maka banyak-banyaklah menuntut ilmu, banyak-banyaklah membaca buku, banyak-banyaklah bertanya kepada guru-guru kita. Semoga guru-guru kita yang hari ini ada di samping kita dipanjangkan oleh Allah umurnya, sehingga bisa memberikan ilmu kepada kita sampai kita menjadi orang-orang yang sukses menjadi agen dakwah. Minta tolong kepada Allah, pelajari ilmunya, minta tolong pada guru-guru untuk selalu memberikan ilmunya kepada kita. Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk menjadi agen-agen kebaikan. Jangan cuma jadi agen apa, jadi agen kebaikan gitu. Jadi agennya, wah kita levelnya tinggi lagi, agen-agen lain biasa levelnya tinggi lagi. Saya agen Tupperware plus agen kebaikan, Tupperware plus keberkahan. Saya agen gas LPG misalnya, saya agen gas LPG plus saya adalah agen keberkahan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillah. Pertanyaan kedua Ustazah, rekomendasi zikir terbaik untuk kita pada saat dalam perjalanan. Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam perjalanan kita awali dari rumah. Ketika keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Ketika naik kendaraan, bismillahilladzi sakhkhara lana, atau Allahumma hawwin alaina safarana hadza watfi 'anna bu'dahu anta sahibun fis safari wal maliku fi ahli. Kemudian astaudiuka dan seterusnya. Kemudian ketika di perjalanan, ketika datar, ini seperti kita sholat, maka alhamdulillah. Kemudian ketika jalanan itu turun, subhanallah. Kemudian ketika jalanan naik, Allahu Akbar. Masa itu jadi tanaman di surga. Kita enggak. Kalau jalannya halus biasanya lupa, malah guyu-guyu, malah dongeng. Nanti kalau jalannya angel baru astagfirullahaladzim gitu ya Mbak Ismaya. Nah itu yang bicara juga kayak gitu. Kalau jalannya halus, pemandangannya baik, itu cuma Masya Allah, mahir temen. Kita lupa bahwa di antara waktu mustajabah untuk berdoa adalah orang-orang yang pergi bersafar, dan safarnya itu tidak untuk maksiat. Maka Mbak Isma hari ini datang ke rumah Ustazah Eva kan safar tuh, dari lazismu, dari rumah ke sini. Masya Allah, itu kalau di jalan berdoa itu Allahu Akbar walillahil hamd, termasuk waktu yang mustajabah untuk doa. Jadi zikir itu ada yang muqayyad, ada yang terikat. Yang terikat itu kita lakukan dulu. Doa keluar rumah, doa naik kendaraan, kemudian doa masuk rumah, masuk kota, dan seterusnya. Kemudian ada zikir mutlak yang tidak diikat. Maka ketika perjalanan itu kita mau buat apa saja, minta ya Allah berikan saya jodoh, berikan saya pekerjaan, berikan saya apa. Itu namanya zikir mutlak. Jadi bebas kita baca zikir apa, tapi yang muqayyad tadi kita baca terlebih dahulu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mau jalan-jalan kemana ini? Ajak Ustazah Eva. Alhamdulillah ada referensi zikir ketika di perjalanan. Mungkin yang bertanya tadinya di jalan zikir apa ya, saya bagus gitu. Ya. Semoga dari penjabaran dari Ustazah ini bisa gini, subhanallah walhamdulillah, jalannya naik, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, begitu, Allahu Akbar. Pertanyaan selanjutnya Ustazah, bagaimana cara belajar sholat khusyuk agar tidak memikirkan hal-hal yang lain? Masya Allah. Jadi memang ada petugas khusus untuk kita memikirkan hal-hal yang lain, yang ditugaskan oleh Allah berupa jin, itu ada petugasnya khusus. Jadi ketika adzan Allahu Akbar, jin itu lari terbirit-birit karena panas mendengar suara adzan. Begitu la ilaha illallah, jin itu datang lagi. Kudengnya mau kudengnya nih kejam semene, nanti aja lanjutin rapatnya, tanggung itu kerjaannya. Kemudian ketika muadzin itu qomat, Allahu Akbar,
asyhadu an la ilaha illallah, jin itu lari lagi. Makanya kadang kita kalau rapat molor komat, terus komat kayu malah mendek lagi, karena setan itu sedang pergi. Tapi begitu komatnya selesai, kata setan, nanggung, lanjut baik. Maka saudaraku, memang ada petugas khusus mengingatkan kita. Bahkan kata Rasulullah di dalam sebuah hadis, kalau kita Allahu Akbar, itu langsung jin itu, iyalah pokoknya sekalingan kuncinya kan yang kana kayak, oh ya Allahnya ngurung bayar mbak kai, ya Allahnya ngurung balik. Nah itu memang ada petugasnya. Maka itulah kenapa sebelum sholat kan kita Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang membaca doa Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Kata anak saya, bunda itu baca apa sih itu? Aku belum bisa. Itu adalah doa supaya setan itu nggak datang ketika kita sholat. Wong sudah baca aja, sudah tahu artinya aja, sholat masih tidak khusyuk, apalagi tidak tahu. Maka saudaraku, selalu jawaban kita tidak bisa sholat khusyuk kecuali ditolong Allah. Maka mohon pertolongan Allah supaya bisa sholat khusyuk. Lingkungannya misalnya, bagaimana tempat sholat kita itu disetting sebaik mungkin, pakaiannya disetting. Yang kedua, pahami bacaan artinya, Masya Allah. Dan saya tipnya itu, pilihlah surat-surat yang sesuai dengan perasaan kita. Misalnya kita lagi berat nih, pilih la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tenang, Allah itu gak akan bebani kecuali yang kita sanggup. Lagi masih kurang mantap lagi, ya Allah, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Adem lagi, nanti rakaat berikutnya kan udah gak baca ya, nanti di sholat berikutnya, ya Allah ada surat yang sangat indah, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi Allah, Allah itu tidak akan meninggalkan kita pagi kita dan malam kita. Jadi membaca ayat-ayat pilihan yang itu tuh Masya Allah. Misalnya kita lagi takut jin, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Kita lagi kangen sama orang tua, hatta idza balagha asyuddahu, atau wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, mendoakan orang tua. Ya Allah, umurku sudah 40 tahun, Rabbi auzi'ni. Lah pripun wong dereng apal? Ya ngapalna. Lah ustazah maca Quran pan urung tentu mlebu surga, apal Quran pahan, ngaji pahan ke urung tentu mlebu surga. Saya udah tahu, apal Quran aja belum tentu masuk surga, apalagi tidak apal sama sekali. Ngaji saja belum tentu masuk surga, pakai jilbab belum tentu masuk surga, apalagi tidak pakai jilbab, nggak mau ngaji, nggak mau baca Quran. Maka selamat belajar bacaan sholat, hafalkan surat-surat pilihan, minta tolong kepada Allah, setting ruangan sholat kita itu yang memungkinkan untuk kita itu khusyuk. Allahu Akbar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, boleh tidak kita sedekah dengan diawali doa meminta imbalan dari sultan tersebut? Allahu Akbar. Begini jawabnya, mungkin dari ustadz lain, kalau pengen lunas hutangnya sedekah yang ekstrim begitu ya, kalau pengen anaknya sembuh sedekah yang ekstrim. Kalau Mbak Eva begini, kalau kita sedekah masa cuma minta disembuhkan anaknya, masa cuma minta disolehkan, bilang gini aja, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, semoga engkau ridho. Sudah, sebohongan. Ridho itu berarti anaknya disolehkan, suaminya yang sakit disehatkan, bisnisnya dilancarkan. Ya boleh, wong meminta kepada Allah itu boleh. Tapi menurut Mbak Eva, eman kalau sedekah kita itu hanya dibatasi. Misalnya Mbak Isma mau lamar pekerjaan, terus aku mau sedekah, ya Allah, semoga dengan sedekah ini saya bisa mendapatkan pekerjaan. Kan ada kisah pemuda itu toh, dia itu terkurung di dalam gua, kemudian dia bertawasul itu berwasilah, ya Allah, saya punya berbakti kepada orang tua, saya pernah meninggalkan cewek gara-gara engkau, saya pernah dititipi amanah. Itu adalah bertawasul dengan perbuatan baik. Maka ketika kita bersedekah, kita bertawasul dengan perbuatan itu. Makanya setelah baca Quran, Allahumma inni atawassalu ilaika bima qara'na minal qur'ani an tansuruna. Ya Allah, kami bertawasul dengan bacaan Quran yang kami baca tadi supaya engkau menolong kami. Sama sedekah, tapi menurut Mbak Eva begitu. Menurut Mbak Eva ya. Ya itu perasaan, yang semoga perasaan itu dibimbing Allah. Kayaknya eman-eman loh kalau sedekah itu hanya difokuskan kepada satu hajat. Mendingan, ya Allah, semoga Allah ridho. Karena ridho itu, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Kalau Allah itu sudah ridho kan, radiyallahu anhum wa radu'an.
Allah akan memberikan kepada kita sesuatu yang Allah ridho, dan kita pun akan ridho. Subhanallah, kalau Allah ridho semuanya akan diberi. Jadi boleh, tapi alangkah baiknya nih ya, kalau kita tuh minta aja segelundungan, ya Allah semoga Engkau ridho, sehingga keridhoan itu membawa kebaikan-kebaikan yang lain pada kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga hajatnya yang mau sedekah ini dikabulkan oleh Allah. Jangan lupa sedekahnya lewat Lazismu. Wah, endorse ini. Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana gambaran terbaik dari surga yang dijelaskan di dalam Al-Quran? Allahu Akbar walillahilhamd. Jadi di Al-Quran itu menggambarkan, tapi Rasulullah SAW, kemudian kita dibayangkan pohonnya. Kalau anak itu bunda di surga ada es krim, ada es krim apa aja. Kalau pengen apel, nanti kita baru bilang, ya Allah aku pengen apel. Kan yang diceritakan guru-guru kita, nanti apelnya itu mentiung. Apa bahasa Indonesianya mentiung, Mbak Isma? Menjulat. Ya gitu, tiba-tiba tuh apelnya tuh sampai di tempat kita. Kemudian apa namanya, sungainya itu lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Gimana itu? Jadi artinya apa? Itulah yang disebutkan Rasulullah SAW, bahwa surga itu adalah mala ainun ra'at, sesuatu yang mata itu belum pernah melihat, kemudian wala udhunun sami'at, dan telinga itu belum pernah mendengar, wala khatara fi qalbil basar, bahkan hatinya kita itu tidak bisa membayangkan bagaimana surga. Jadi bukan berarti terus ngapain dijelaskan di dalam Al-Quran, itu adalah gambaran yang bisa diterima oleh akal kita. Namun sesungguhnya gambaran-gambaran itu sudah disandingkan dengan hadis Nabi bahwa keindahan surga yang kayak gitu aja kita udah kepengen banget gitu kan. Nah maka Nabi itu, surga itu lebih itu daripada yang digambarkan Al-Quran itu, tidak bertentangan, ini namanya saling menguatkan. Itu sudah indah sekali yang ada di dalam Al-Quran dijelaskan. Matanya bidadari itu melolok gitu kan, kalau dia itu walah kulitnya mencerong dan seterusnya, Masya Allah. Ini bapak-bapak biasanya senang kan. Kemudian surganya itu ada rak-rak terbuat dari intan, permata dan seterusnya. Dijelaskan seperti itu aja nggak bisa bayangin kan? Kok gelas kok dari emas gitu? Ya mungkin kita lihat gelas itu kuningan, tapi sebenarnya yang dijelaskan Al-Quran itu kalau kita bayangkan nggak bisa. Lebih putih dari susu itu gimana? Susu saja dapat. Nah, ya. lebih manis dari madu. Itu gimana? Madu saja sudah sangat Manis. Jadi sesungguhnya gambaran Al-Quran itu bersanding dengan apa yang disampaikan Rasulullah, bahwa surga itu adalah kita tidak bisa membayangkan, wala udhun sami'at, dan telinga itu tidak pernah dengar ke apa itu ya, dan kita tuh bahkan tidak bisa membayangkan. Bermohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Semoga kita semuanya digolongkan oleh Allah masuk ke dalam surga seperti yang disabdakan Nabi tadi. Ternyata surga itu lebih dekat daripada tali sandal kita. Allahu Akbar walillahilhamd. Alhamdulillah. Habis? Sudah habis pertanyaan. Kok alhamdulillah hari ini. Ya kan ibu-ibu mau melanjutkan aktivitas gitu. Barangkali para jamaah kajian mata hati masih ada pertanyaan lainnya, bisa ditanyakan di episode selanjutnya. Insya Allah. Dipersiapkan dulu pertanyaan yang banyak, kemudian di episode selanjutnya bisa ditulis di kolom komentar seperti itu. Ada sedikit kutipan yang saya ambil dari kajian sore hari ini. Kutipannya adalah, jangan sampai kita mati-matian mengikuti surah atau penampilannya Nabi, tetapi kita lupa mempelajari apa yang membuat Nabi Muhammad SAW itu senang, atau hati kita belum mencontoh seperti apa hati Nabi tersebut. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad ya Allah. Alhamdulillah, kajian sore hari ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan semoga bisa dilanjutkan dengan kajian-kajian selanjutnya. Insya Allah. Demikian kajian pada sore hari ini. Apabila ada salah dan kekurangan, kami mohon maaf. Sampai jumpa di kajian mata hati episode selanjutnya. Sebelum kita tutup kajian hari ini, marilah kita baca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk jamaah kajian mata hati yang ingin mengetahui kegiatan dari Lazismu, bisa follow Instagram Lazismu @lazismu_wonosobo atau melalui Facebook Lazismu Wonosobo. Dan bagi para jamaah yang ketinggalan
episode hari ini bisa ditonton ulang di Facebook atau di YouTube Masya Lazismu Allah. Wonosobo. Allahu Akbar. Seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekian dari kami. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.